Selamat sore Medan. Ya, hari ini Selamat Sore Medan Bang Fadli edisi 26 Juli 2021. Seperti biasa, kita akan nge-share ke kalian nih Tribuners. Top 3 news today tentunya yang viral dan hot, ya kan? Ya, yang paling banyak dibaca hari ini. Untuk bisa kalian kita kulik lagi melalui report dari wartawannya langsung. Supaya lebih lengkap. Supaya lebih detail. Tapi ini hidungku udah gatal. Oke, kalau gitu kita boleh lepas masker ya. Sudah prokes juga. Tadi sudah cuci tangan kan, Bang? Udah lengkap. Lengkap udah ya. Termogan juga dicolok di kepala. Iya kan. Kartu vaksin udah keluar? Udah barusan ya, cair. Barusan cair ya. Aman dong perjalanan. Aman. Nah, Bang Fadli hari ini 3 berita yang topnya dari Tribun News, Medan Tribun News itu kayak beritanya agak-agak di luar Medan ya. Sebelah, kampung sebelah. Kampung sebelah. Abang mau tahu tentang apa? Tentang apa tuh? Tentang perbuatan yang tidak bertanggung jawab tentunya. Apa? Ya, pemerkosaan. Ini dia. Oh, bukan. Apakah menurut Abang yang tidak bertanggung jawab itu hanya pemerkosaan? Banyak ya? Makanya itu harus nebak-nebak. Tapi Bang, biasanya Bang, pikiran yang pertama itu Bang, itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita Bang. Tapi sebelum ke berita, katanya ada yang menyanyi. Bang, nanti closing aja lah. Sampai diumumkan di Insta story. Nanti closing, aku janji closing ya. Closing ya. Ya, nanti wartawan kita kelamaan nunggu mereka lobet baterai segala macam. Jadi Bang, berita pertama ini kita akan share ke Tribuners tentang pasangan kekasih ini Tribuners yang tega menelantarkan anak hasil hubungan mereka di salah satu rumah warga di Dusun 2 Desa Pagar Merbau 1, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang. Ini masih bayi ya, bukan anak ya? Iya, tapi kan iya maksudnya anak itu hubungan. Ya apa namanya statusnya lah ya anaknya kan anak. Mungkin bayi ya gitulah gimana sih. Baru berumur 4 hari kan ini ya Bang ya. Nah kasus itu Tribuners geger ya, namanya tiba-tiba baby siapa ini gitu kan. Dan masih hidup. Kejadiannya Minggu malam 25 Juli kemarin nih Tribuners, dan kini udah ditangani sama Polsek Pagar Merbau nih Tribuners. Dan dari informasi yang dihimpun nih sama wartawan kita juga Bang, kedua pasangan itu siapakah dia? Jeng nggak penting ya, Ujang Satria dan Mila, dan keduanya ini Bang sama-sama berumur 20 tahun, masih muda ya. Oh, iya. Iya kan, dan keduanya ini juga sama-sama merupakan warga Desa Sialang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Bang, Desa Sialang sama Desa Pagar Merbau itu jauh nggak Bang? Kurang tahu juga. Nggak tahu. Ya kan, kenapa dia sampai, kan mereka warga sana, sementara mereka membuangnya ke kampung sebelah. Ke kampung sebelah ya kan. Sebenarnya kalau nggak sanggup merawat, nah kabarnya dia menelantarkan bayi itu. Dibilang menelantarkan karena bukan membuang di tempat sembarangan ya. Menelantarkan di rumah yang dia kenal. Oh, makanya itu gitu ya. Di salah satu warga Desa Pagar Merbau 1 ya, Bang. Iya. Ibu Sri Andri, tepatnya di kursi teras di rumah Ibu Sri Andri ini. Bayi berjenis kelamin perempuan, ya kan, yang baru dilahirkan. Alasan mereka menelantarkan? Alasan mereka menelantarkan, Bang. Iya. Awalnya gini sih, waktu itu penemuannya dulu aku ceritain ya Bang ya. Saat itu katanya ada nih orang yang pertama kali mendengar suara tangisan anak bayi ini adalah anak dari ibu ini, Mbak Rizka ya kan. Dan dia menceritakan kalau kejadian penemuannya itu sekitar jam 11 malam lebih 15 menit, tengah malam ya. Dan dari kamarnya ia dengar suara sepeda motor awalnya Bang. Baru habis itu dengar suara tangis baby. Berarti kayaknya ya memang kecurigaannya pasti itu ya kan, pasti itu yang nganter dia kan. Kemudian juga dia mendengar suara langkah menuju teras rumahnya Bu Sri Andri ini ya kan. Baru selang 1 menit nih katanya Tribuners, dia dengar tangisan bayi dari teras rumah. Terus karena penasaran nih, dia hidupkan lampu teras. Terus karena takut dia Bang, ada apa? Karena jam setengah 12, hampir jam 11.15 lah ya. Untungnya ada didahului oleh suara kereta ya. Kalau tiba-tiba suara bayi aja, seram juga ya. Kuntilanak ngapain bayi gitu ya kan. Dan karena suara tangisannya semakin besar ya kan. Jadi dia sama ibunya itu, sama Ibu Sri Andri ini bareng-bareng lah lihat ya kan. Baru mereka kaget gitu ya. Nah, dan penemuan yang pertama itu di dalam kondisi bayi itu dibedong dan pakai pampers, berarti udah di-prepare. Apakah ada surat wasiat di dalamnya? Ya kan. Baru langsung mereka terkejut lah, langsung surprise, istilahnya terkejut, bangunin tetangga gitu lah, bilang
Iya, surprise terkejut ya. Surprise itu kejutan ya. Maaf ya Tribuners, aku kok agak ngeng hari ini. Ada bayi gitulah ya kan. Nah, karena nggak ingin kondisi bayi ini terjadi apa-apa, ya udah dia langsung mereka bawa ke penanganan pertama lah ya, klinik atau puskesmas di Pagar Merbau. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya alasan mereka, Bang? Ya, alasan mereka dan juga statement dari kepolisian. Iya, kita tanya langsung sama ke Bang Indra. Reporter kita Indra. Pengen tahu juga. Surprise ya. Halo Indra, selamat sore. Selamat sore Bang Indra. Suaranya belum ada, Indra. Iya, sore. Sore Bang Tajli, sore Mbak Yuta. Ya, gimana bisa dilaporkan, Indra, apa sebenarnya motif atau alasan dari dua sejoli ini, pasangan ini, dan kemudian apa pernyataan dari pihak kepolisian? Ya. Jadi alasan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, alasan keduanya melakukan penelantaran terhadap anaknya sendiri, anak kandung mereka ini adalah karena persoalan malu, karena memang mereka itu statusnya masih berpacaran. Jadi selama ini mereka itu sebenarnya hanya pacaran dan belum menikah. Jadi pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, di mana berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Pagar Merbau, Ibtu Rapulu Tambunan, yang saya wawancarai tadi, bahwasanya orang tua dari Mila ataupun yang perempuan dan Ujang Satria ini sama sekali tidak mengetahui, orang tuanya itu tidak mengetahui bahwasanya Mila ini dalam kondisi hamil gitu. Jadi beberapa hari lalu mereka itu permisi sama orang tuanya bahwasanya mereka akan touring. Disitulah mereka ternyata mempersiapkan kelahiran. Jadi sekitar 4 hari lalu perempuan ini, si Mila ini baru saja menjalani operasi sesar di rumah sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Jadi kemarin sore itu mereka ini sudah boleh pulang. Jadi setelah pulang itu, jadi dari Lubuk Pakam menuju Bangun Purba itu akan melewati daerah kawasan Pagar Merbau. Disitulah di tengah perjalanan itulah mereka menelantarkan karena kondisi sekitar sepi. Mereka menelantarkan ke rumah warga yang masih dikenal oleh ibu dari perempuan ini gitu. Nah, untuk kedua pasangan sejoli ini sudah diamankan pihak kepolisian, Ra? Iya, mulai dari tadi malam. Jadi kasus ini saya jelaskan dulu, kasus ini terungkap ketika Mila itu datang ke rumah orang tuanya, Jadi di situ kondisinya karena baru melahirkan, jadi orang tuanya ini juga curiga dengan kondisi yang awalnya dibilang touring, jadi pulang dengan kondisi yang tampak baru melahirkan gitu, operasi. Jadi di situ dia terbongkar bahwasanya baru saja Mila ini melahirkan. Baru di situ ditanya oleh orang tuanya di mana bayi itu gitu. Jadi ketika bayi itu sudah dikasih tahu, itu mereka titipkan di teras rumah warga. Disitulah orang tua korban menjemput orang tuanya, maksud saya orang tua si Mila ini menjemput anak, dan anak ini kebetulan sudah dibawa ke puskesmas. Dari situlah polisi begitu mendapat laporan langsung menginterogasi yang laki-laki, Ujang Satria. Namun untuk Mila sendiri itu belum bisa dimintai keterangan karena memang pertimbangannya kondisi bayi yang memang butuh ASI dari orang tuanya. Dan untuk sampai sore ini Ujang Satria ini masih dipintai keterangan oleh pihak kepolisian. Jadi Bang Indra, kalau kan masih dimintai keterangan nih, kira-kira apa bisa nih, kan pelaku lah berarti berduanya, apa bisa dikenakan sanksi? Ya, jadi sampai saat ini
pihak kepolisian sendiri mengaku masih terus mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat kedua pasangan kekasih ini. Cuman pihak atas nama pihak keluarga itu sendiri berharap kasus ini bisa diselesaikan, karena tadi saya juga sudah wawancara perwakilan keluarga melalui kepala desa. Jadi pihak masing-masing kedua belah pihak ini, keluarganya sudah sepakat akan menikahkan keduanya gitu. Walaupun status dari Ujang Satria sendiri itu seorang mahasiswa gitu. Berarti sepakat untuk penyelesaian secara kekeluargaan yang nggak sampai ke ranah hukum gitu ya? Iya, berharapannya seperti itu. Oke lah. Oke, terima kasih Indra laporannya. Indra. Selamat bertugas kembali. Ya. Siap, terima kasih Bang Tajli, Mbak Yuta. Selamat sore Bang. Waduh, mudah-mudahan nanti akhirnya ya walaupun mungkin silap lah ya. Ini ya kan? Apanya silap? Silap, mereka menelantarkan. Perbuatannya silap juga sih ya. Ya cuman kan kayak mana ya? Kayak ada kita ambil sedikit positifnya Bang. Artinya setidaknya dia tidak aborsi. Iya. Ya kan? Masih ada hati nuraninya bahwasanya itu jangan sampai menambah dosa lagi, membunuh gitu kan. Dan juga dia menelantarkannya di rumah yang ia kenal. Yang dikenal, artinya mungkin ya paling nggak kalaupun itu nggak terungkap tadinya, dia bisa pantau-pantau lah setidaknya babynya gitu ya. Wah, inilah ada hasil dari apa ini Bang? Hubungan gelap. Iya, bukan juga. Maksudnya ya anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Malu menanggung jawabinnya, tapi nggak malu melakukannya. Sebenarnya melakukannya mungkin ya silap tadi tuh Bang. Kalap-kalap ada setan, makanya jangan berduaan. Masih 20. Masih umur 20. Dua-duanya. Masih kuliah juga tapi yang cewek statusnya apa ya, mahasiswa? Nggak disebutkan tadi, yang cowok aja mahasiswa. Ya paling nggak ya siap-siaplah Bang Ujang untuk mengemban tugas seorang ayah ya, karena kan mudah-mudahan nanti akhirnya bisa lebih baik ya, lebih bertanggung jawab terhadap anak perbuatan dan nanti anaknya yang akan dibesarkan ini. Bayi perempuan loh Bang, karena katanya kayak mana ya, punya anak perempuan ini susah-susah enak. Artinya kalau misalnya kita besarkan dengan bagus, mudah-mudahan akan bisa bawa kita ke surga katanya sih. Aduh ya Allah, anaknya perempuan ya. Tapi kalau misalnya kita didik dengan tidak bagus, aduh siap-siap lah Bang. Semoga bagus-bagus saja. Amin. Anaknya perempuan ya? 2. Nih pas Bang, kalau punya 2 anak perempuan artinya ya gitu, bisa bawa kita ke surga, bisa juga narik kita ke neraka ya. Aduh, bahasan hari ini ya. Surga neraka. Nah itu tadi Tribuners, mudah-mudahan jadi pembelajaran ya Bang. Iya. Buat kita semua ya, buat generasi muda juga. Kayaknya banyak sih aktivitas yang lebih kreatif. Yang itu kreatif gak sih? Karena ya cepat atau lambat bakal ketahuan. Yes, makanya ya kan. Nggak bisa juga Bang kayak lama-lama. Pikir-pikir dulu lah. Jangan sampai enak sesaat, lama-lama sesat. Barusan quotes itu ya, enak sesaat, lama-lama sesat ya kan. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua Tribuners. Generasi muda zaman sekarang, aduh milenial udah banyak teknologi canggih zaman sekarang ya kan. Kayaknya nggak, kecuali kalau zaman dahulu kala belum ada listrik segala macam. Jadi ini arahnya kemana? Arahnya kemana kata? Nggak tahu, melebar. Maksudnya tinggal buka Twitter, selesaikan gitu. Cari inilah bahan-bahan yang lain. Enggak, saya bercanda nih Tribuners. Oke, itu tadi berita pertama. Ya kan serem-serem gitu ya. Aduh, kasihan banget babynya. Nah, kita tapi masuk. Enggak seserem yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan langsung dibuang. Udah mayat. Iya, maksudnya dibuang ya mate lah ya kan, Bang. Nah, berita kedua ini juga berita ya cukup sadis lah. Karena ya kriminal juga ya kan, Bang. Penganiayaan, karena di sini beritanya Bang Tajli, ada penyiraman air keras yang dilakukan oleh orang tidak dikenal kepada wartawan nih, media online, namanya Persada Bayangkara Semgiring. Tapi katanya Bang, pelakunya udah ditangkap. Kabarnya sudah ditangkap. Tapi belum dipaparkan sama Tapi belum ada pemaparan ya Bang. Jadi info dari Kabid Humas Polda Sumut nih Tribuners, Kombes Hadi Wahyudi ketika dikonfirmasi juga nggak ngebantah Bang. Nggak pula mengiyakan penangkapan pelaku. Hadi cuma bilang bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan, tapi sudah ada kabar-kabarnya sudah ditangkap lah gitu kan ya. Dan polisi juga udah periksa sejumlah saksi. Ini Bang, apa namanya ya? Wartawan penganiayaan lagi ya. Kayaknya makin banyak ya Bang. Iya. Ingat yang kemarin berita
Di Siantar ya? Iya. Siantar Simalungun ya? Bang Marasalem Harahap kan? Iya, Marsal. Ditembak. Ini Ternyata nggak membuat orang jerah ya? Iya. Nggak membuat pelajaran bagi yang lain. ditangkap juga gitu kan. Jadi artinya ya ampun, kerja kita ini ya kan sebagai wartawan kan. Kalau dari kacamata Yuta memandang hal itu gimana? Ya mungkin karena ada apa ya, kenapa mereka melakukan penganiayaan gitu. Ya ada sesuatu hal yang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya artinya mungkin terganggu dengan kerja kita. Tapi kan kerja kita memang terbuka, artinya gitu kan, memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat gitu. Jadi kalau dari kacamata aku kita sama-sama tidak membenarkan adanya penganiayaan itu, ya kan? Dalam bentuk apapun, mau yang kayak kemarin itu dibunuh, ini disiram air keras, kita mengutuk serangan seperti itu. Tapi kita kilas balik juga, introspeksi diri juga. Waktu aku di tahun 2010 saat pelatihan di Tribun, ada pertanyaan kepada pemberi materi, Mas, bagaimana kami menyikapi rasa takut kami atas ancaman penganiayaan, pembunuhan akibat berita yang dihasilkan gitu kan. Kemudian jawabannya, kalian tenang saja ketika kalian memang berbuat baik dan mengkoreksi sesuatu yang baik. Itu tidak akan terjadi penganiayaan itu kalau kalian cuma memberitakan suatu keburukan. Yang terjadi itu ketika kalian memberitakan suatu keburukan, kemudian kalian meminta sesuatu. Oh, kayak ini meras ya? Kayak meras. Udah pemerasan ada. Udah diperas, tetap juga diberitakan. Nah, biasanya faktor-faktor yang seperti itulah yang akan memicu penganiayaan itu. Kalap ya jadinya ya. Kalap. Misalnya ya kan. Waduh. Nah, kalau kita baik-baik aja, hanya mengkoreksi, ya memang itu tugas wartawan dan dia akan merasa sadar diri, oh aku salah gitu. Tapi faktor yang lain tadi pasti ada pemicunya ya Bang, tambahan itu ya, faktor itu tadi ya. Kalau ada kepentingan berarti ada kepentingan juga kan. Ya harus introspeksi diri, apalagi selentingannya dari kawan-kawan terkait kasus ini, memang si korban ini kerap melakukan itu tadi. Oh, bikin berita ekstrim. Banti, ya habis kan? itu bikin berita ekstrim. Terus konfirmasi ke yang si ini objeknya ini tadi mungkin kurang pas ya kan. Jadi dibantai lagi akhirnya. Padahal itu sebenarnya cara-cara lama yang merusak nama wartawan itu sendiri. Oknum-oknum lah ya. Oknum. Jadi padahal ada cara yang lebih santun, lebih memang cara yang bagus, yaitu minta iklan sama dia. Pak, beriklan di media kami, ini space-nya segala macam. Itulah cara yang benar. Artinya untuk mungkin membuat media online itu tetap berjalan gitu ya, bukan harus judulnya kayak pemerasan. Kita tetap. Nah, yang seperti inilah yang merusak citra jurnalis. Iya, sebenarnya nggak semua juga, tapi mungkin ada dua oknum yang seperti itu. Tapi kan jadinya apa ya, menimbulkan kasus yang sadis nih kan Bang, disiram air keras kayak gini ya kan. Walaupun masih hidup nggak ini ya, nanti kita tanya sama ada wartawannya kan. Ada. Nah, masih hidup nggak segala macam, karena yang pimpinan KPK Novel Baswedan kan disiram air keras juga kan, artinya kan ada ada sesuatu yang tidak puas lah dalam kasus yang ini. Dan infonya juga ini Bang, katanya Bang Persada Bayangkara ini seorang pimpinan umum media online yang di Medan yang kemarin kejadiannya 25 Juli nih, Tribuners malam. Dia jadinya dilarikan ke rumah sakit Adam Malik Medan. Karena dekat dengan lokasi ya. Iya. Enggak seberapa itu tadi jauh. kasusnya karena pemberitaan diduga ada kaitannya dengan pemberitaan bandar judi ya kan, di laman media online yang dikelola oleh Bang Persada ini ya. Kita langsung ke wartawan. Boleh. Ada Victory di lapangan. Gimana nih? Halo, selamat sore Victory. Ya, selamat sore Bang Tasli dan Kak Yuta. Hai Victory, ini mengenai kasusnya Bang Persada. Ini gimana sih kronologinya dia sampai diserang dan kasus pada saat penyerangan itu, boleh diceritakan? Baik, ya, kejadian setelah kami himpun terjadi pada hari Minggu malam sekitar pukul 22 WIB, di mana pada awalnya korban Persada Sembiring sudah memiliki janji dengan seseorang berinisial
THS bukan ya? dan dia akan bertemu di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, untuk berjumpa. Namun setelah beberapa lama menunggu, Persada korban tiba-tiba didatangi oleh 2 orang tak dikenal menggunakan sepeda motor Yamaha Vision, datang dan tiba-tiba langsung mendekati korban dan langsung melempar air keras ke mukanya. Pada saat itu korban menggunakan helm dan langsung berlari ke dalam rumah makan BPK Tesalonika yang ada di sebelahnya dan meminta bantuan kepada pegawai-pegawai yang ada di sana. Dan si pelaku sendiri yang setelah terekam CCTV langsung kabur menggunakan sepeda motor berboncengan ke arah Pancur Batu. Seperti itu, Yuta. Apakah sudah ditangani pihak kepolisian? Baik, kabarnya bahwa kedua pelaku sudah diamankan. Namun hingga hari ini belum ada pihak yang terkonfirmasi terhadap hal tersebut, baik Kabid Humas, Kapolrestabes Medan, Kasatreskrim Polrestabes Medan maupun Kapolsek Medan Tuntungan. Semuanya masih bungkam, namun Kabid Humas Polda Sumut mengatakan hingga saat ini sudah melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa beberapa orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Seperti itu, Yuta. Fik, sudah dapat infokah siapa HST ini sebenarnya? Siapa sih dia yang dijumpain Bang Persada? Iya, hingga saat ini baik pihak kepolisian saat ditanyai tentang HST yang akan dijumpai tersebut masih bungkam. HST itu alias Tarigan, bermarga Tarigan. Bahkan rekan korban yang datang untuk membantu korban tidak berani untuk mengungkapkan identitasnya karena berkaitan dengan perjudian bandar judi yang ada di kawasan Medan Tuntungan. Seperti itu, Tajli. Oke. Bandar judi apa nih ya Bang? Judi banyak kan judi ya? Banyak lah, samkuan, dadu. Papa, itu jadi gak sih? Tapi gimana nih kondisi Bang Persada nih di rumah sakit? Iya, baik. Sesuai dengan keterangan dari Kabid Humas RSUP Adam Malik, Doroti Simanjunta mengatakan bahwa operasi telah selesai hingga siang hari ini dan keadaannya sudah stabil. Namun kondisi luka bakar dari si korban mencapai 4% dan perlu penanganan. Hingga saat ini korban belum bisa berbicara dengan leluasa karena masih menggunakan perban baik di seluruh wajahnya. Dan pada saat ini masih dalam melakukan pengecekan apakah matanya terkena dari air keras tersebut. Seperti itu, Yuta. Oh, berarti yang tersiram itu bagian wajah ya? Ya. Dan masih, karena kan banyak organ-organ vital ya Bang, mata, ya kan? Padahal dia pakai helm. Iya, tapi tetap aja ya kan Bang, namanya percikan air. Aduh, semoga Bang Persada cepat pulih ya, biar bisa diminta keterangan juga kan ya. Oke, Victory, kami nantikan kabar perkembangan tentang korban ini. Baik, terima kasih Bang Tazli, Kak Yuta. Selamat sore. Selamat bekerja. Yap. Dia nggak konsisten si Victory. Kenapa? Bentar-bentar Tajli, bentar-bentar. Iya, nanti Mbak. Aduh, tapi udahlah Bang. Mudah-mudahan Victory bisa Jadi bisa menetapkan yang konsisten ya. Kabarnya pegawai Tesalonika ini melihat saat itu wajah si korban ini sampai biru katanya dan meleleh kulitnya. Bang, aku tuh sering nonton film-film yang thriller gitu Bang. Air raksa tuh, ya ampun, pasti akan hancur tuh Bang kulitnya, nggak tahu lah ya berapa persen kadarnya segala macam ya. Yang ini apakah masih ringan atau enggak gitu kan? Ya dan Tuhan. Sempat disiram air dingin. Untuk berasap. Iya katanya. maksudnya untuk pertolongan pertama kali ya. Ya memang katanya kayak gitu. Kalau bisa air es. Air es ya, biar tidak melepuh kali ya. Hancur wajahnya. Nanti operasi wajah berapa? Tapi ya tadi disebutkan 4% ya, cuma ya. 4%, iya. Kita kurang tahu Berarti juga. tidak terlalu parah ya. Iya, mungkin karena ada helm tadi itu ya, Bang. Kalau enggak bisa kena mata, kena organ lainnya. Tapi ini ada videonya nih waktu penyiraman, video CCTV. Ada dari CCTV ya, biar kita langsung lihat nih, Tribuners.
dia? Itu air kerasnya ya? Itu ada CCTV dia, tapi nggak tahu kita rumah siapa juga. Itu juga itu ya? Awal arahnya. Yang pelakunya dari sana ya? Pelakunya dari sana. Oh, sana. Di sini dia. Oh. Coba Nah, itu tadi nampak korban berlari ya bergegas lari ke dalam. cari pertolongan. Tapi Bang, itu kan tadi ada video juga di depan pagar rumah orang gitu lah ya. Kan apa ya, material yang kuat gitu aja sampai berubah warna ya kan. Cukup keras berarti Bang. Agak Mudah-mudahan gosong dia berarti. iya, langsung gosong ya kan ya. Mudah-mudahan apa ya, kondisi Bang Persada bisa cepat pulih. Iya. Dan jadi pembelajaran juga lagi-lagi nih Bang. Iya. Agar bisa kita lihat dari dua sisi ya Bang. Iya. Kayak Abang bilang tadi. Kita mengutuk serangan itu. Iya, tentu yang pertama. Dan yang kedua harus Introspeksi diri. introspeksi diri. Jangan memanfaatkan profesi untuk hal-hal yang Tidak benar. tidak baik. Itu sih pesan dari Bang Tajli. Oke lah Tribuners, itu tadi berita kedua kita ya. Aduh, masih tetap serem ya dari yang pertama, kedua. Pengen tahu berita yang ketiga? Lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Tapi Iya. nanti dulu ya. Kita akan lanjut berita ketiga setelah yang video menarik berikut ini. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Nah, itu tadi biar seger kita Bang. Iya. Biar tahu Abang beli Awi Coffee di mana. Udah tahu lah ya, Udah padahal tahu dia aku pelanggan. pelanggan. Oke lah Tribuners, aku ingetin sekali lagi kalau kalian mau beli kopi tuh Awi Coffee enak, Kopinya strong ya Bang. nendang. Nendang, jangan ditendang tapi. Nah, Bang Tajli, kita masuk ke berita terakhir nih, top 3 yang terakhir. Tentang, Abang bilang serem ya kan? Iya. Tapi nanti aku tanya seremnya di mana. Menurutku sih ya serem Jambu lah ya, karena kegiatan kita jadinya makin terbatasi. Ya, itulah Tribuners, perpanjangan PPKM level 4. Aturannya sudah ditandatangani Gubernur Sumut, Pak Edi Ramayadi. Yota tahan kalau level 4. Pedes sekali nggak nih? Aku udah Aku tahu biasa arah, level arahnya kemana. Aku biasa udah tahu. level 3 aja udah. Oh, Udah keringatan ini. Spicy chicken yang level 3. Iya. Kita bicarain ini ya, nanti kita salah Bang. Kan spicy chicken yang kita bicarakan. Level 3 aja udah keringetan ya kan? Udah huha-huha ya kan? Gimana level 4? Dan ini Bang, PPKM level 4 yang inilah Bang, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya Bang. Jangan spicy chicken ya. Level 4 ini berlangsung hingga 2 Agustus ya kan. Nah, tapi sebelum kita jelaskan yang lainnya, kenapa ada sebutan level 4 Bang? Tahu nggak Bang?
Nggak tahu. Misalkan dari mikro ke darurat, ya kan? Dari PSBB pun PSBB, dulu. Kenapa? ya. Ya ada juga lah pertanyaan kalau gitu. Kenapa dari PSBB ke PPKM? Gitu ya kan? Nanti kita tanya aja Mortonnya, Mortonnya tahu. Aku ya, tahu sebenarnya, tapi nggak usah lah diungkap ke Oh publik. iya, nggak usah diungkap ini kan. Intelijensi abang yang sangat ini ya kan, tinggi sekali. Dan katanya dalam instruksi Mendagri bahwa wilayah menerapkan PPKM level 4 ini, maka kegiatan pasar tradisional, kaki lima, toko kelontong, Tribuners, pangkas, dan usaha sejenis lainnya diizinkan buka. Wah, kabar bahagia ya. Tapi dengan prokes yang ketat, ya kan? Dan sementara supermarket pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari tetap Bang dibatasi jamnya hingga pukul 8 malam dan kapasitas pengunjung hanya sampai 50% di Tribuners. Tapi ada dua juga Bang pembeda antara rumah makan kafe dan lainnya tadi. Kalau misalnya skala kecil, dia artinya rumah makan kafenya masih tempat sendiri, bisa dine in atau makan di tempat dengan kapasitas 25%. Tapi kalau rumah makan dengan skala besar, sedang dan besar, nggak bisa Bang, hanya take away. Oh, apalagi di dalam mall ya? Iya, apalagi di dalam mall. Nah, ada videonya ini Bang. Oke. Kita, ya. Ya, Pak, bisa dijelaskan tanggapannya. Ini kan pemerintah sudah mengizinkan kepada pelaku usaha, warkop dan segala macam itu boleh makan di tempat tapi dengan batas waktu 20 menit dan 50% dari pengunjung. Seperti apa tanggapannya, Pak? Ya, Bapak Presiden menginstruksikan boleh buka dan makan di tempat, terima kasih banyak. Tapi alangkah baiknya cepatlah pemerintah mengambil langkah supaya virus COVID-19 ini cepat berlalu dan bantulah para pedagang yang ada. Aturan pasti kita ikuti. Apabila para pedagang itu semuanya nggak ada kelaparan, kasihan. Banyak suami yang nggak bertanggung jawab, banyak ibu-ibu yang janda. Kalau ini berpanjangan macam mana sama yang lainnya? Toko-toko tutup, karyawannya macam mana, bayar pendidikan anak, listrik, air harus kita bayar. Kita mendukung, tapi pimpinan yang ada di Indonesia ini ambil kebijakan yang pas lah, bantulah, lihatlah ke bawah. Orang tua punya perut yang harus menghidupi anak-anaknya. Jadi nanti Om untuk mengawasi kan 20 menit nih. Pengunjung Om nanti seperti apa nanti untuk mengawasinya? Untuk memantaunya kan pemerintah bilang 20 menit nih kan setiap pelanggan. Nanti Om sendiri mengawasinya seperti apa nanti? Ya, kalau misalnya ini rame, misalnya contoh ada 30 orang, 15 kita suruh bungkus. 15 makan. Tapi kita bikin jaga jarak. Itu instruksi Presiden, jaga jarak. Siapkan air, sabun. Kita semua udah ada, masker juga ada, semprotan tangan itu udah ada. Itulah. Soal yang 20 menit Om, setiap pelanggan tuh hanya boleh 20 menit makan gitu. Ya memang udah instruksi pemerintah, kita mau bilang apa? Selaku pedagang ini kita nanti akan mengawasinya seperti apa Om? Ya mengawasi cuman kita instruksikan lah. Bu, mohon maaf Bu, kita makan nggak bisa lama-lama. Sebenarnya berat untuk bilang pada abang-abang kita yang makan minum ini berat. Tapi untuk menjaga kesehatan pertama nggak apa-apa. Nah, itu idola kita, idolaku Bang Rakes yang kayaknya sudah minum jus timun nih kan? Iya, biar turun tensinya ya. Ya udah agak loyo Udah, dia. janganlah loyo, adem lah Adem, ya kan ya. nanti abang di TikTokin sama dia. Nah, udah terungkap tadi seremnya di mana? Aku belum connect ya bang, belum connect connect. ya? Apa tuh seremnya? Makan 20 menit. Oh ya Tuhan. Jadi aku simulasi lah kemarin ya Makan kan. di warkop. Aku tengok ada warkop yang bandel, kafe yang bandel. Makanlah di situ. Rupanya dia berlakukan. Padahal belum keputusan pemerintah kan? Dua hari yang lalu. Trial ya. Bang, cuma bisa 30 menit ya makan di sini. Oke. Oke Kak, aku pesan. Cuma pesan ubi goreng ya. Mulai dari duduk nih. Iya. Ya, mungkin nyalain timer ya. Tit. Ubi goreng sama avocado kopi ya. Oke. Untungnya cepat nyampenya. Kalau sempat resto yang lama itu atau kafe yang lama banyak, ya kan. Iya. Nyampe, oh udah habis waktu. Habis katanya. waktu, siap nggak siap kumpul katanya belum makan. Jadi agak cepat lah nyampe. Nah, baru ku santap lah beberapa. Suap? Iya. Bang, waktu kita udah habis. Bang, kok kayak ini ya? Mana Perlombaan coba? ya, ada waktu-waktunya. Nah, kebetulan dia memberlakukan
apa tempat makannya itu take away memang. Iya. Oh. Jadi kalau nggak habis, Bang, tinggal dibungkus. Iya. Jadi betul Kak, udah 30 menit. Iya Bang, 30 menit. Itu lagian udah ada yang razia. Tuh tengok udah rame petugas itu ya kan. Iya, oke, habisin ya. Ya udahlah. Bang, ya Tuhan Bang, abang Serem 30 menit aja Makanya. nggak cukup. abang aja yang cepet makannya aja nggak cukup itu kan. Apalagi aku yang makannya tuh harus pakai Udah hati. lama banyak pula. Aku ngunyah tuh harus 7 sampai 8 kali Oh, iya. biar pencernaannya juga bagus. Aku 32 kali. Agak banyak ya. 3 kanan 2 kiri. Cepet krek pelan. Enggak Bang, biar usus tuh kerja usus tuh lebih ini Optimal itu ya. optimal. Artinya kita bantulah dengan kan gigi ada nih untuk ngunyah. Jangan main telan-telan aja. Itu Tapi, Bang, tadi nggak bisa nego. Masa 20 menit? iya ya Tuhan. Kalau makanannya lagi panas-panas, hancur. Aduh, aturannya ya paling lama 1 jam boleh lah ya. Masih manusiawi lah itu. Masa makan cepet-cepet Bang, nggak baik juga untuk kesehatan. Kesedak gimana? Ya kan? Apalagi kena Indomie Bangladesh. Iya, ya kan? waduh. Belum, Bang, zaman sekarang makanan datang, belum lagi story-story. Oh iya. Iya kan? Nggak Tapi bisa Bang lagi. Rakes Roshan, ya kan? Nah, Kalau Rakes Roshan ini Ritik Roshan. Oh enggak? tahu. Artis India. Iya kan? Aja killer. Udah mulai nyanyi dia. Bang, Ritik Roshan tuh ya kan? Sama Bang Rakes Roshan ada apa? Sepupu. Sepupu. Iya. Jauh kali. Yang ini artis TikTok. Oh yes, yang itu artis India ya Bollywood. kan? Bollywood Nah, ya. kaitannya dengan pernyataan Yuta tadi bahwasannya Bang Rakes ini yang awalnya Viral. kontroversi kan, menolak itu dan sampai menyiramkan air panas ke petugas. Ya, air hangat-hangat kuku sih katanya. Akhirnya akhirnya terkait peraturan ini dia menerima katanya. Kayak Bang Rakes ini kayak dijadikan bisa dijadikan maskot ya, duta ya. Duta PPKM. Iya. Jadi kalau Bang Rakes bilang ya udahlah terimalah, terima sih Ngikut orang-orang yang semuanya, lain ya iya. kan. Jadi apa namanya? Ambasador. Trendsetter ya. Ya mudah-mudahan kebijakan ini bisa inilah ya istilahnya Berterima. bisa iya saling menerima gitu. Artinya pemerintah juga membuat ini Agak apa ya, melonggarkan dalam artian di bidang UMKM dikasih ruang dikasih lagi. jeda lah buat menambah penghasilan karena waktu kemarin banyak yang ngeluh Bang, Iya. penghasilannya terjun. Sampai udah bendera merah putih, bendera putih Iya, bentuk di Megapark iya bentuk ini ya, bentuk protes Udah ya. nyerah. Artinya kita udah kan nggak tahu lagi. kita sebenarnya lagi perang apa gitu ya kan? Karena kan biasanya pakai perang gitu, ternyata perang sama negara sendiri. Waduh, nah itu tadi ada videonya. Sekarang kita tanya-tanya nih Bang, Ya, sama wartawan nih, gimana nih mengenai aturan ini dan respon dari Ada- pelaku usaha. ada Freddy di lapangan. Halo Freddy. Halo, wah. Ya, halo. Lagi di Matching ya, mana? kotak-kotak. Oh iya sama ya. Batanya. ini Pagi. Tapi dia utuh Bang. Itu asli, ini KW. Hai Freddy, Ya, halo, Kak Yuta. Lemas Sehat. sekali. sehat kan? Halo, halo. Nggak dijawabnya Bang. Freddy sehat Halo. kan? Hah? Sehat ya. Alhamdulillah. Lagi di mana Alhamdulillah itu? sehat. Lagi di mana? Dia Bang lagi kongkon kayaknya. Kurang jelas suaranya. Iya, halo. Kurang jaringan ya, Bang? Oh, udah. 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 Udah mantap tadi di situ. Iya, jangan dekat kali. Udah ya, Udah mantap ya. Bang. Oh. Oke, siap. Nah, Freddy kayak kebetulan lagi di kafe nih ya. Lagi nongkrong ya? Ingat ya 20 menit. 20 menit, Bang. Ya, silakan Bang Mazli. Ya tadi kan dari Bang Rakes tadi menyatakan pernyataan bahwasannya dia menerima dari imbauan dari pemerintah instruksi Mendagri termasuk makan dine in 20 menit. Nah, pantauan Freddy di lapangan, apakah ini tetap petugas merazia masing-masing kafe atau seperti apa di lapangan? Teknis di lapangannya. Halo, nggak dengar suaranya. Mungkin delay kali suara kita, Bang. Freddy, suaranya di kayak itu di mute deh. Halo. Ya, Ya. oke. Ya, hilang. Waduh, muncul lagi. Freddy, Mati lagi tuh. suaranya hilang. Oke, wartawan kita sedang mencari signal yang lebih bagus ya Bang ya. Waduh, lagi di mana tuh? Halo. Nah, Ya, halo.
Kak Yuta dan juga Bang Fadli. Ya. Untuk penerapan nantinya setiap masyarakat yang mau makan atau minum di warung kopi ataupun warkop-warkop tempat usaha yang dalam skala kecil itu dalam waktu 20 menit memang sampai saat ini memang belum ada diberlakukan atau razia soal waktu itu. Jadi memang pedagang juga belum menerima dan mengetahui seperti apa nantinya mekanisme yang akan diterapkan oleh petugas seperti Satpol PP dan juga Satgas COVID-19. Apakah akan ada razia secara berkala dan ataukah akan disediakan petugas untuk memonitoring setiap pengunjung, karena memang agak susah apabila memang dikerahkan seluruh petugas untuk memonitoring durasi waktu setiap para pengunjung kafe ataupun warkop tempat makan dalam skala kecil begitu. Jadi sampai saat ini juga para pedagang belum mengetahui seperti apa nantinya. Iya, memang nggak bisa mendeteksi gitu di mana gitu kecuali kan. memang kesadaran dari pedagangnya sendiri. Iya, kan? mengingatkan pengunjungnya. Tapi untuk respon dari, walaupun belum dikeluarkan ya, belum tahu kan infonya ini. Kira-kira respon dari pelaku usaha kayak pedagang-pedagang warkop gini gimana nih Freddy? Yang lainnya kalau Ya, jadi, Bang Rakes jadi memang ini menuai pro dan kontra juga sebenarnya apabila memang pedagang itu yang menyajikan makanan atau minuman itu memang bisa cepat, tetapi kan apabila makanan tersebut seperti makanan yang dimasak terlebih dahulu atau dibakar lebih dahulu itu memang kan membutuhkan waktu antara sekitar 10 atau 15 menit untuk makanan itu matang. Jadi memang kebijakan ini memang masih pro dan kontra begitu. Sementara kan apabila kita lihat rumah makan yang menyediakan seperti ikan bakar, ayam bakar itu memang membutuhkan waktu. Jadi memang sangat sulit diterapkan apabila memang itu benar-benar menjadi sebuah keharusan dan itu akan menjadi dipantau apabila memang nantinya itu ada sanksi gitu. Jadi memang sangat sulit diterapkan dan sepertinya tidak semua pedagang akan menerima itu dan bisa menjalankan itu, dan nantinya tentunya itu akan bisa menuai kontra lagi seperti Pak Rakes yang dahulu, bisa terjadi perdebatan nantinya. Jadi aku dulu Bang, boleh? Boleh. Jadi Freddy kan istilahnya apa ya, pemerintah kalau buat suatu aturan pasti kayak sudah dipikirkan dahulu gitu kan. Untuk penerapan waktu 20 menit ini apakah pemerintah maksudnya berdasarkan apa nih penerapan waktunya gitu? Ya, jadi penerapan waktu itu memang sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian yang sudah menyesuaikan. Jadi tempat-tempat makan atau tempat usaha itu yang dalam skala kecil itu memang harus menerapkan waktu bagi para pengunjungnya sekitar 20 menit dan kapasitas pengunjung itu 25%. Jadi nantinya yaitu kembali lagi pada kesadaran pada pemilik usaha. Seperti itu Kak Yuta dan juga Bang Fadli. Agak mereka-reka juga ya kan, 20 menit cukup lah makan gitu. Oke, Freddy, yang terakhir pantauan di lapangan ini kan PPKM level 4 hari pertama nih. Untuk kafe-kafe di Medan gimana? Yang kemarin tutup apakah sudah mulai buka atau masih pada tutup atau gimana? Ya, baik Bang Fadli dan juga Kak Yuta. Jadi tadi saya sempat berkeliling-keliling di Kota Medan juga sempat melihat bahwa hampir 70% kafe-kafe atau tempat usaha seperti warung kopi, tempat makan, warung kafe warkop itu sudah mulai buka, tapi memang nampaknya masih sedikit ragu-ragu. Jadi pada bagian kursi atau meja di depannya itu memang masih tersusun rapi, sementara di bagian belakangnya itu sudah disediakan. Jadi nampak bahwa mereka juga masih ragu apakah benar-benar ini bisa diterapkan 20 menit atau memang nanti ada tugas razia, jadi mereka ini nampaknya masih takut-takut begitu. Oke. Infonya belum. Tapi secara garis besar memang mereka sudah berani untuk membuka dan menyediakan layanan makan atau minum di tempat. Oke, Freddy, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, terima kasih Bang. Yuk. Nah, perlu kesiapan dari pelaku usaha juga ya Bang. Iya. Karena kan agak segan tuh untuk ngingetin pengunjung, Bang, udah 30 menit Bang, ya kan? Karena itu bikin trauma loh, lagi rame-rame ada Iya. razia, nanti Kayak dibuka gitu lagi. Silakan kita lagi buka usaha, kayak lagi ngelakuin tindak kriminal ya kan, razia. Kalau yang kayak di Oyo kemarin iyalah ya kan Bang. Razia terus gitu. Waduh, semoga lah aturan-aturan yang dibuat pemerintah ini bisa kita laksanakan dengan maksimal. Iya. Biar nanti bisa turun levelnya. Lupa tadi nanya sama wartawan. Apa? PPKM level 4
sebutannya kenapa PPKM level 4 sih gitu. Terinspirasi atau Mana tahu wartawan itu iya, kan mana tahu, dari mana tahu. pusat. Oh, ya, mana tahu dia ada bocor-bocoran yang nggak nyampe. Udah dibilang aku tahu. Tapi Coba, nggak Bang. mungkin ke Please, publik, suhu. nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Oke lah, nanti di belakang ini ya setelah ini ya. Itu kan pandangan opini. Oke lah Tribuners, kita udah selesai nge-share ke kalian top 3 news today hari ini edisi 26 Juli 2021. Dan setelah ini kalian jangan lupa saksikan Tendangan Bebas, ya kan? Yang mengulas seputar sepak bola. Jadi nggak nih? Kita gila. Oke. Ini spesial nih ya buat Tribuners yang lagi nonton Selamat Sore Medan edisi hari ini. Untuk mendengarkan suaraku yang tak seberapa ini, ya kan? Boleh lah Bang, sebagai anak muda kekinian, kita harus kadang-kadang ngikutin yang lagi viral dan karena itu yang penting positif. Iya, positif dan kreatif. Karena ya kan? yang viralnya kan berbau negatif nih, kritik. Iya. Dengan sangat vulgar gitu kan. Ini enggak kan? Mudah-mudahan enggak ya. Tahu, coba. Oke, kita akan coba mengcover lagu Welcome to Indonesia. Aku akan rubah jadi Welcome to Tribun Medan. Oke ya, aduh kita atur dulu suara. Tapi kayaknya nggak enak, nggak ada background. Aku coba ya Bang. Bentar ya. Habis. Welcome to Tribun Medan, spirit baru semut. Wartawannya imut, berita juga yahoo. Portal kanan kiri suka pada ngikut. Kita nomor 1, gak usah disebut. Welcome to Tribun Medan, banyak eventnya. Cetak online, digital activity juga ada. Bisa promosi usaha dan banyak viewsnya. Jadi kami terbaik adanya. Yang kedua Sora. Iya kan? Ada banyak eventnya. Bukan, yang kedua, lirik yang kedua. Cetak online, digital. Yang ketiga berarti portal kanan kiri. Oh, portal kanan kiri suka pada ngikut. Iya kan, kita kan memang selalu yang pertama melakukan apa-apa. Banyak kan? juga yang kopas. Aduh, udah diingetin nih sama kru. Jam. Oke, Bang, hari ini aku spesial lo nyanyiin ini. Tangan gue dingin. Oke, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Selamat Sore Medan edisi 26 Juli. Semoga menambah informasi buat kalian. Pantau terus Instagram kita Tribun Medan Daily, Tribun Medan X Channel, dan YouTube kita Tribun Medan TV, juga TikTok Tribun Medan Daily. Yes, pokoknya pentingin semua sosmed kita, website kita juga. Dan terutama website kita Tribun Medan. Terima kasih atas atensinya. Kita semua pamit. Saya Yutana Sution. Saya Tajul Muhammad. Dan kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.